Debut di tim nasional selalu menjadi momen yang membanggakan bagi setiap pemain muda, tak terkecuali bagi Ezer Jacob Tanjung. Gelandang berusia 16 tahun ini mencuri perhatian saat menjalani debut bersama Timnas U17 Indonesia di ajang Piala Kemerdekaan ke-2025. Tidak hanya tampil penuh di lapangan, Ezer juga berhasil mencatatkan assist dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2 melawan Tajikistan, Selasa 12/8 di Stadion Utama Sumatera Utara. Di balik kegembiraan itu, Ezer menunjukkan sikap profesional yang luar biasa. Meski bahagia, ia menolak untuk cepat puas. Mentalitas ini menjadi salah satu modal penting bagi pemain muda yang tengah meniti karier internasional. Debut bersama Timnas U17 Indonesia menjadi momen yang menggetarkan hati bagi Ezer. Ia mengaku bangga dipercaya tampil di level internasional, terlebih di turnamen yang menjadi sorotan nasional. Perasaan saya saat dipanggil Timnas U17 Indonesia tentu luar biasa, apalagi langsung bisa debut, kata Ezer dikutip dari Kita Garuda. Namun, Ezer juga menegaskan bahwa debut hanyalah langkah awal. Pemain muda Sydney FC ini ingin terus meningkatkan performa agar bisa memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Tapi pekerjaan belum selesai, saya harus terus berkembang, beradaptasi, dan tampil maksimal agar bisa membantu tim sebelum tampil di Piala Dunia, tambahnya. Kesempatan Ezer membela Garuda Muda tidak datang begitu saja. Pemain berdarah campuran Indonesia-Australia ini mendapat rekomendasi dari rekan setimnya di Timnas U17 Indonesia, Matt Baker. Proses seleksi yang ketat menunjukkan bahwa bakat, kerja keras, dan profesionalisme menjadi kriteria utama untuk masuk skuad. Ezer berharap, dengan performa konsisten, PSSI bisa memberinya kepercayaan mulai dari tim junior hingga level senior. Ambisi ini menunjukkan tekadnya untuk menjadi bagian dari masa depan sepak bola Indonesia. Darah Indonesia mengalir kental dalam diri Ezer. Ibunya lahir di Cianjur, Jawa Barat, sementara ayahnya lahir di Australia dari pasangan asal Bukit Tinggi dan Bandung. Identitas ini membuatnya memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Indonesia. Kabar pemanggilan ke timnas disambut hangat oleh keluarga. Ezer menceritakan bahwa orang tuanya bangga dan membagikan kabar baik tersebut kepada banyak orang, sementara ia menerima banyak pesan ucapan selamat dari kerabat dan teman. Dalam pertandingan melawan Tajikistan, Ezer menunjukkan kualitas teknis dan visi permainan yang matang untuk usianya. Satu assist yang ia catat menjadi bukti kemampuannya dalam membaca pergerakan rekan setim dan membuat keputusan cepat di lapangan. Kinerja ini juga menjadi tanda bahwa Ezer bisa diandalkan dalam situasi krusial, meski pertandingan berakhir imbang 2-2. Nova Arianto, pelatih Timnas U17, menekankan pentingnya konsistensi pemain muda untuk menghadapi turnamen besar berikutnya. Perjalanan Ezer bersama Timnas U17 Indonesia belum berakhir. Skuad Garuda Muda dijadwalkan menghadapi Uzbekistan U17 pada Jumat 15/8 jam 19:30 WIB di Stadion Utama Sumatera Utara. Analisis pertandingan. Kekuatan Uzbekistan memiliki fisik yang tangguh dan kemampuan menyerang yang agresif. Strategi Timnas U17 Indonesia memaksimalkan kecepatan sayap dan kerjasama lini tengah menjadi kunci mencetak peluang. Mental pemain penting bagi Ezer dan rekan setim untuk tetap percaya diri, disiplin, dan tidak cepat puas meski menghadapi lawan kuat. Ezer sendiri menegaskan bahwa target jangka panjangnya adalah tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar yang akan digelar pada November. Ambisi ini menjadi motivasi tambahan untuk terus berkembang. Ezer menunjukkan sikap profesional yang bisa menjadi inspirasi bagi pemain muda lain. Kerja keras dan adaptasi, meski debut, ia tetap fokus meningkatkan kemampuan setiap hari. Mental juara, menolak cepat puas adalah sikap penting untuk meraih kesuksesan jangka panjang. Kebanggaan nasional, bermain untuk Indonesia bukan hanya soal prestasi pribadi, tetapi juga tanggung jawab terhadap bangsa dan publik. Sebelum bergabung dengan Timnas U17 Indonesia, Ezer telah menunjukkan kemampuan menonjol di klubnya, Sydney FC Youth. Beberapa poin penting perjalanan kariernya. Awal karier di Australia. Ezer memulai karier sepak bolanya di klub lokal di Australia.
Prestasinya di level junior menarik perhatian pelatih klub dan membawanya ke Akademi Sydney FC. Peningkatan teknik dan taktik. Selama di Sydney FC, Izer berfokus pada penguasaan bola, visi permainan, dan kemampuan membuat keputusan cepat di lapangan. Latihan intensif membentuknya menjadi gelandang serbaguna yang mampu bermain di berbagai posisi tengah. Pengalaman kompetisi internasional. Bermain di turnamen junior internasional membuat Izer terbiasa menghadapi lawan dengan fisik dan teknik berbeda-beda. Pengalaman ini membantunya beradaptasi lebih cepat saat dipanggil ke Timnas U17 Indonesia. Mental pemain muda menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan. Izer menampilkan karakter yang matang, ketekunan, tidak cepat puas dengan hasil, selalu mencari cara untuk memperbaiki performa. Fokus. Tetap konsentrasi selama latihan dan pertandingan, meski mendapat tekanan dari publik atau media. Kerjasama tim, mampu berkomunikasi dengan rekan setim dan memahami strategi pelatih. Mentalitas ini sejalan dengan filosofi pelatih Nova Arianto yang menekankan disiplin, kerjasama, dan adaptasi sebagai fondasi sukses Timnas U17. Debut Izer terjadi dalam pertandingan melawan Tajikistan yang berakhir imbang 2-2. Berikut analisis teknis. Peran Izer menjadi penghubung antar lini, membantu distribusi bola, dan memberikan assist. Visi permainan yang baik membuat ia mampu membaca pergerakan lawan. Lini tengah, Timnas U17 menekankan penguasaan bola dan pergerakan cepat. Lini tengah menjadi kunci untuk memecah pertahanan lawan. Evaluasi, meski imbang, tim menunjukkan potensi besar untuk pertandingan berikutnya. Izer dan rekan setim belajar pentingnya penyelesaian akhir dan koordinasi pertahanan. Menghadapi Uzbekistan, strategi Timnas U17 Indonesia menyesuaikan dengan kekuatan lawan, analisis lawan. Uzbekistan dikenal memiliki fisik tangguh dan serangan cepat. Strategi Timnas memaksimalkan transisi cepat dan kerjasama sayap. Fokus mental. Pemain diingatkan untuk tetap percaya diri, menjaga disiplin, dan tidak gentar menghadapi lawan tangguh. Izer diprediksi menjadi salah satu pengatur tempo permainan dan kreator peluang untuk Garuda Muda. Kesuksesan Timnas U17 Indonesia tidak lepas dari disiplin latihan. Skuad Garuda Muda menjalani program intensif yang mencakup aspek fisik, teknik, dan mental. Latihan fisik, pemain menjalani sesi kardio, agility, dan kekuatan otot agar siap menghadapi tekanan fisik lawan. Fokus pada daya tahan dan kecepatan, terutama bagi pemain seperti Izer yang bermain di lini tengah. Latihan teknik, passing, penguasaan bola, dan finishing menjadi prioritas utama. Simulasi situasi pertandingan dilakukan untuk membiasakan pemain menghadapi tekanan lawan. Latihan taktik, Nova Arianto menekankan adaptasi terhadap strategi lawan. Pemain belajar bagaimana menutup ruang lawan, memanfaatkan celah, dan menjalankan skema serangan balik. Mental dan psikologi. Sesi motivasi dan video review pertandingan sebelumnya menjadi bagian penting. Pemain diajarkan untuk tetap fokus dan mengelola emosi saat pertandingan. Izer menunjukkan kedisiplinan tinggi, selalu hadir tepat waktu dan serius dalam setiap sesi latihan. Sikap ini menjadi teladan bagi pemain muda lainnya. Selain performa individu, kerjasama tim menjadi kunci. Rekan setim Izer, Matt Baker, mengungkapkan, Izer pemain yang cepat beradaptasi. Saat latihan, dia selalu fokus dan mau belajar dari senior. Dia punya visi permainan yang bagus untuk usianya. Sementara itu, Kapten Timnas U17, Dimas Adi Prasetyo, menambahkan, debut Izer menambah kreativitas di lini tengah. Assist yang dia buat sangat membantu tim, dan dia bisa menjadi pemain kunci di turnamen ini. Komentar ini menunjukkan bahwa meski masih muda, Izer sudah mampu memberikan kontribusi nyata dalam tim. Kehadiran Izer di timnas juga disambut hangat oleh supporter. Banyak yang mengunggah momen debutnya di media sosial, menyebutnya sebagai simbol masa depan sepak bola Indonesia. Respons publik, pujian datang dari berbagai kalangan, termasuk penggemar sepak bola Indonesia di Australia. Harapan. Publik berharap Izer mampu menjaga konsistensi dan menjadi pemain yang bisa membawa Indonesia berprestasi di level dunia. Piala Dunia U17 2025 di Qatar menjadi target utama Izer dan Timnas U17.
Persiapan matang menjadi kunci, fokus pemain, memperkuat fisik, teknik, dan mental untuk menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh secara global. Pengalaman internasional. Setiap pertandingan di Piala Kemerdekaan menjadi ajang belajar menghadapi tekanan dan strategi lawan yang berbeda. Mental juara. Pemain diajarkan untuk selalu percaya diri dan tidak takut menghadapi tim besar. Nova Arianto menegaskan, turnamen ini bukan hanya soal kemenangan, tapi juga pembelajaran. Semua pemain harus siap menghadapi tantangan yang lebih besar di Piala Dunia. Izar menunjukkan beberapa keunggulan teknis, visi lapangan, mampu membaca pergerakan lawan dan teman satu tim, passing akurat, memberikan assist dan membangun serangan dengan presisi. Adaptasi cepat, bisa menyesuaikan diri dengan ritme permainan lawan. Jika terus berkembang, Izar berpotensi menjadi pilar lini tengah timnas Indonesia di level senior, sekaligus pemain yang bisa bersaing di liga-liga internasional. Debut Izar Jacob Tanjung bersama timnas U17 Indonesia bukan sekadar momen pribadi, tapi cerminan potensi sepak bola muda Indonesia. Bahagia karena dipercaya bermain, namun menolak cepat puas. Izar menunjukkan mental profesional dan sikap disiplin yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan jangka panjang. Cekok Tide akan terus memantau perjalanan Izar dan Garuda Muda, menghadirkan informasi akurat, analisis objektif, dan perkembangan terbaru menjelang Piala Dunia U17 ke 2025. Dengan kerja keras, dedikasi, dan dukungan publik, generasi ini berpotensi membawa Indonesia ke panggung dunia, membuktikan bahwa masa depan sepak bola nasional berada di tangan pemain muda berbakat.